Tetapi ketika ada gerakan perdamaian internasional yang mana presiden-presiden lain tidak mau ambil pusing, tetapi beliau turun tangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peneliti hubungan internasional UNPAD Teuku Reza Shah menyampaikan analisis efek Presiden Jokowi berkunjung ke Ukraina dan Rusia. Menurutnya, tindakan untuk mendamaikan dua negara yang sedang berkonflik perlu dilandasi dengan keyakinan. Teuku menilai Indonesia harus menjadi bagian dari penyelesaian konflik. Putin memang tidak bisa dipaksa, tetapi upaya Indonesia bisa membuka mata dan hatinya. Menurut pakar perdagangan ekonomi dunia dan politik internasional UGM, Riza Nur Arfani, kunjungan presiden ini sangat strategis untuk pemulihan ekonomi global. Menurutnya, jika perang berlangsung lama, akan sangat berdampak pada 3 sektor penting, yaitu sektor pangan, energi, dan sektor kesehatan. Jokowi pun menyatakan siap untuk menjembatani komunikasi antara Putin dan Zelensky. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah, Pancasila bil Indonesia, salimna ya Allah qabul hajatina. Ibda' bil basmalah, sallu ala Nabi, salim ya Allah, Pancasila bil Indonesia. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah al-akbar. Amma ba'du. Ya ibadallah, pada hari ini kita membahas sesuatu yang membahagiakan tentunya. Apa itu? Keberanian seorang Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Haji Joko Widodo, masuk dalam arena pertempuran antara Ukraina dan Rusia. Subhanallah, ini harus kita patut syukuri dan banggai tentunya. Orang sipil yang menjabat jadi seorang presiden berani masuk wilayah yang sakral tentunya. Nah, seperti yang biasa, sebelum membahas, kita mengkaji beberapa satu kata dua kata untuk mensinkronkan kajian kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilam taf'alu, wa ilam taf'alu, wa ilam taf'alu, wa ilam taf'alu, wa ilam taf'alu bil makna. Bila mana katakan saja misalnya Bapak Presiden Haji Joko Widodo tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak ini antara Ukraina dan Rusia, tapi itu tidak menjadi suatu permasalahan. Tapi di mata dunia kita sudah menunjukkan bahwa Indonesia ini ikut andil dalam suatu konflik internasional, konflik global, yang notabene salah satunya inilah negara adidaya, negara yang terkuat di antara 3 negara, Cina, Amerika, Rusia. 3 negara ini yang menguasai dunia saat ini. Jadi Bapak Presiden kita betul-betul mempunyai mentalitas yang harus kita hormati, kita hargai, kita dukung penuh. Dan kita harus wajib bangga mempunyai seorang presiden mempunyai keberanian seperti itu. Karena keberanian tanpa perhitungan cermat berbahaya juga. Bapak Presiden menunjukkan keberanian punya perhitungan. Walaupun punya perhitungan, tapi ini kan bukan di lokasi kita, bukan di tanah air kita. Artinya ini di medan tempur yang rudal berhamburan kemana-mana, yang bisa saja ada sniper gelap menembak Bapak Presiden, bisa saja itu terjadi. Tetapi Bapak Presiden Haji Joko Widodo mempunyai keberanian yang luar biasa dan kita harus hormati ini. Beliau mempertaruhkan nyawa ini dan harus kita acung jempol. Dan tentunya ini sudah diperhitungkan sama tim gabungan tentunya ya, pengaman presiden dari tim elit pasukan khusus kita yang sudah memprediksi segala kemungkinan yang terjadi tentunya, baik dari belakang layar maupun di depan layar. Subhanallah, idza bil basmalah sallu ala nabi. Nah, kedatangan Presiden Republik Indonesia ke Rusia dan ke Ukraina mencoba mendamaikan, mencoba menyampaikan keinginan Ukraina kepada Rusia, mencoba menyampaikan keinginan Rusia kepada Ukraina. Subhanallah. Walaupun kita pahami bersama, Putin adalah seorang presiden yang keras, sangat punya pegang prinsip, memiliki komitmen yang tinggi, prinsip yang kuat terhadap apapun yang sudah ia yakini. Subhanallah, Masya Allah.
Oleh karenanya dalam hal ini kami ingin mengatakan kepada semua rakyat Indonesia, berbanggalah memiliki presiden seperti Bapak Haji Joko Widodo, menunjukkan mentalitas seorang pemimpin yang layak duduk di kursi orang nomor 1 di Republik Indonesia ini. Kenapa? Karena beliau mempertaruhkan nyawanya. Subhanallah. Dan ini dihitung dari segi agama tentunya sangat bagus tauhid beliau. Beliau meyakini hidup mati ya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sedikit pun tidak gentar untuk menghadapi kalau memang terjadi kematian, beliau meyakini itu sudah takdir Allah. Subhanallah. Ini juga pendidikan tauhid kepada kita. Jadi jangan takut melakukan hal yang baik walaupun taruhannya nyawa. Artinya berbuat baiklah walaupun kita harus berkorban nyawa demi kemaslahatan internasional. Subhanallah. Lagi-lagi Indonesia menunjukkan taringnya di dunia internasional, menjadi wadah, menjadi mediator sebagai fasilitator antara Ukraina dan Rusia. Kalau betul-betul Rusia dan Ukraina damai, maka ini suatu momentum yang luar biasa, ya. Kenapa? Karena perang Ukraina dan Rusia akan banyak memakan korban jiwa, banyak memakan korban harta benda. Belum lagi efeknya ke seluruh negara, wabil khusus negara kita. Bisa resistensi negara kita ini luar biasa. Jika Rusia Ukraina tidak menyudahi perangnya, maka Indonesia akan berimbas kepada tekanan ekonomi kita. Inflasi akan naik gila-gilaan. Karena apa? Ya ini tadi, perang itu tidak akan membawa keberkahan untuk negara manapun. Apalagi perang skala besar. Perang 2 negara saja sudah menggoncang ekonomi internasional. Subhanallah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Seharusnya di abad digital ini negara sudah canggih menghentikan perang model seperti ini. Harus adakan diplomasi, harus adakan negosiasi, harus adakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Tetapi inilah dunia, semakin tua semakin tidak jelas arahnya. Tetapi kita harus bangga kepada Presiden Republik Indonesia menunjukkan jiwa kepemimpinan yang cerdas dan tangkas tentunya. Beliau memahami betul mana yang harus dilayani, mana yang harus tidak dilayani. Hal-hal yang perlu dilayani beliau lakukan. Orang yang menghina beliau, menghujat beliau baik di medsos dan dimanapun, beliau tidak tanggapin sama sekali. Tetapi ketika ada gerakan perdamaian internasional yang mana presiden-presiden lain tidak mau ambil pusing, tetapi beliau turun tangan ke medan tempur, ke medan pertempuran untuk menyelesaikan konflik antar Ukraina dan Rusia. Subhanallah, subhanallah. Fa'ilam taf'alu, walaupun nanti pada akhirnya walaupun pada akhirnya Rusia dan Ukraina tidak mau berdamai, bukan berarti perbuatan Bapak Haji Joko Widodo ini sia-sia, tidak. Tetap membekas, khususnya kepada rakyat Indonesia. Bangga memiliki seorang presiden mempunyai keberanian tauhid yang tinggi. Subhanallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barakallah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga berkah untuk kita semua. Jadilah rakyat yang berani, tetapi berani dalam kebenaran dan mempunyai etika, struktur yang jelas. Subhanallah, barakallah, alhamdulillah rabbil alamin. Sallu ala nabi.